tes lowest RPM-nya. Bisa jadi 89 RPM. Assalamualaikum, halo semuanya, selamat datang di channel Pena Mekanik. Di video ini saya akan coba untuk memodifikasi mungkin ya namanya. Ya modifikasi kecil-kecilan lah ya. Modul dari bore cordless. Di sini saya menggunakan bore MLHY, saya mau ganti menggunakan modul impact wrench. Apakah bisa? Nanti kita lihat. Kenapa saya ganti? Saya penasaran sih, kemarin di grup Facebook itu ada member yang cerita kalau bornya untuk modulnya kebetulan punya dia rusak itu mungkin ya, terus diganti dengan modulnya impact wrench. Dan katanya setelah diganti pakai modul impact wrench itu tenaganya malah tambah gede teman-teman, Masya Allah. Jadi kan saya penasaran kan, apakah betul seperti itu? Minimal RPM-nya naik lah gitu. Nanti kita akan lihat apakah betul RPM-nya akan naik atau tidak. Nah, di sini saya akan tes dulu untuk RPM sebelum dimodif. Ini masih menggunakan modul bawaan. Untuk di speed 1 ya. ...445 RPM. Kita coba di speed 2. Ya, 1457. Jadi kurang dari 1500 RPM. Berarti pertama kita akan bongkar dulu untuk bornya. Kita karena akan lepas modul, jadi ya memang harus dilepas dulu. Untuk statornya langsung nempel di bodi seperti ini. Kayak gini, daleman dari bore cordless MLHY yang sudah hammer, kurang lebih dalamnya sama sih seperti yang versi belum hammer, cuma beda di gearboxnya doang ya. Langsung saja kita lepas dulu untuk gearboxnya. Oke, seperti ini untuk statornya. Ini hampir ya persis plek lah sama yang versi belum impact gitu. Kabelnya ada 3 di sini. Untuk ke pin baterai ada 2. Kayak gini doang. Untuk switchnya seperti ini. Sama lah ya, modul-modul generik itu ya kayak gini aja isinya. Untuk switchnya seperti ini. Modulnya juga mirip lah. Untuk gearboxnya ya. Sekarang kita lihat persamaan dengan modul impact, apakah sama atau tidak ukurannya. Ya sama persis ini untuk dimensinya. Saya coba pasang dulu ke bodi apakah masuk atau tidak. Gimana sih masangnya? Oh gini ya. Masuk kayaknya ya. Untuk tombolnya pas atau tidak kita coba. Tombolnya nggak pas kayaknya teman-teman. Tombolnya nggak pas ya. Ini berarti nanti nggak saya pasang dulu untuk penutupnya karena saya butuh mencet tombol-tombolnya ini. Oke. Berarti kita akan lepas dulu untuk pin baterai sama kabel yang mengarah ke motor. Karena switchnya, saya coba ya, switchnya masuk sini nggak nih?
Switchnya juga pas untuk bawaan impact. Sama sih ini, modelnya juga 42 volt 0,2 ampere. Modulnya tadi ya, kita sambung dulu untuk pin baterainya. Di sini sudah ada tulisannya, mana plus mana min. Nah, yang sebelah sini ini min, sebelah sini plus. Udah terpasang. Selanjutnya kita lepas kabel yang ke motor. Ini perlu kita lihat dulu ya, posisinya harus sesuai, jangan sampai nanti salah. Kalau salah ya nggak mau muter, atau muternya nanti akan terbalik teman-teman. Seperti ini, kita perhatikan yang putih itu sebelah paling kanan, tengah merah, biru paling kiri. Oke, kita lepas dulu satu persatu. Oke, pas ya. Putih yang paling kanan. Baik, sudah seperti ini. Putih, merah, biru seperti tadi. Kita langsung coba rakit ke casingnya ya. Oke, ini sudah saya rangkai lagi, saya rakit lagi. Saatnya yang menegangkan nih, percobaan. Kalau bisa alhamdulillah, kalau nggak bisa ya sudahlah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, speed 2 nih. Jadi 4 kecepatan ya. Kita coba lihat di kecepatan pertama coba ya. Jadi 885 rpm. Speed 2-nya 1000 rpm. Speed 3 hampir 1200. Speed 4 1456 rpm. Jadi rpm-nya nggak nambah ya. RPM-nya tetap ternyata ya, Masya Allah. Nah, betul, RPM-nya tetap teman-teman. Karena memang spek motornya di situ. Jadi kalau kita ganti modul pun ya tetap mentoknya di situ, nggak bisa lebih kencang ternyata nih. Sama aja kan. Jadi walaupun ganti modul, karena spek motornya di kecepatan segitu, tetap saja. Yang beda itu apa namanya, RPM-nya bisa diturunkan karena speednya bisa rendah banget. Kita coba ya. Ini di speed 1 nih. Oh, ini sorry.
274 rpm. Bisa jadi 89 rpm. Itu sih perbedaannya di situ. Tapi kalau max speednya udah nggak bisa lebih dari bawaan dari motor. Memang motornya segitu, berarti ya max speednya cuma di situ, teman-teman. Andai kata tutupnya ini pas di sini, ini akan saya pasang nih, biar modulnya pakai ini aja. Jadi kayak punya 4 kecepatan yang berbeda ya. Jadi ini untuk reverse maupun clockwise ataupun anti clockwise, ini speednya masing-masing bisa diatur ya. Sama aja nih. Nah, jadi kalau misalkan kita jadi clockwise, itu modulnya beda nih. Kelihatan ya. Ada modul auto stopnya nih. Kayak apa namanya itu? Kayak impact branch kan? Nah. Ini max speednya seperti ini. Oke, baiklah, seperti itu kira-kira teman-teman hasil eksperimen pengujian mengganti modulnya bor biasa, bor cordless menggunakan modul impact branch. Dan ternyata bisa, tapi tidak bisa menambah RPM, hanya bisa mengatur RPM yang di bawahnya yang lebih rendah. Overall, apakah worth it? Menurut saya sih worth it saja. Hanya saja kekurangannya satu tok tadi ya, yaitu tempatnya tombol itu nggak pas. Beda dengan yang ada di casing bawaan bor. Itu tok. Yang lain menurut saya ini cukup keren lah malah. Jadi gokil gitu ya. Baiklah, kira-kira begini dulu untuk video kali ini. Insya Allah kita ketemu di video lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.